Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua untuk siswa-siswi SMK Yemik Jakarta. Bertemu kembali dengan Ibu Mulyani Sekaryati sebagai Ketua Jurusan Akomodasi Perhotelan dan juga sebagai guru housekeeping di Room Division Departemen di hotel. Semoga kalian semua sehat. Dan Ibu harapkan selama liburan pandemi ini kalian tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Jangan lupa tentunya pelajaran materi di sekolah tetap harus kalian ikuti. Dan hari ini Ibu akan menyampaikan tentang hotel housekeeping operation. Baik, Ibu lanjutkan. Hotel housekeeping operation lebih mengutamakan di masalah penyewaan kamar di hotel, yang dimana dalam penyewaan kamar ada petugas yang bertanggung jawab dan harus memastikan bahwa kamar-kamar yang disewa oleh tamu dan seluruh lingkungan di luar kamar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan tamu. Artinya harus memenuhi standar kebersihan dari kamar hotel. Nah, petugas itu yang bertugas merawat dan menjaga kamar yaitu disebut room attendant. Bagi laki-laki disebut room boy, bagi yang wanita disebut roommate. Ya, jadi nanti apabila kalian berminat dan training di bagian hotel housekeeping, kalian akan menerapkan prosedur yang ditetapkan oleh hotel yang disebut dengan standard operation procedure sesuai dengan kriteria yang memang wajib dipenuhi sebagai seorang petugas. Nah, selanjutnya petugas dapat menghemat waktu dan energi, artinya yang dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Ya, petugas ini berkewajiban berpenampilan rapi. Ya, kalian lihat di sini ada 2 petugas room boy dan roommate yang sedang melaksanakan kebersihan di kamar. Salah satunya adalah sebelum kalian memulai bekerja, kalian harus persiapkan diri kalian atau yang disebut dengan appearance. Apa sih appearance itu atau persiapan diri? Bagi seorang room attendant, yaitu penampilan dari segi fisik ataupun mental yang dipertanggungjawabkan kepada para konsumen atau kepada para tamu dan juga kepada atasan kita maupun juga sesama karyawan, yaitu dengan sikap yang sopan dan selalu siap melaksanakan tugas dengan penuh keramah tamahan dan rasa tanggung jawab. Hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan ya kalau kalian nanti menjadi seorang petugas room attendant atau roommate maupun room boy? Hal-hal itu salah satunya ada 8 poin, yaitu 1. Berpenampilan rapi dan bersih serta sopan. Ya, itu menjadi kewajiban sebagai petugas hotel. Yang kedua, rambut harus pendek bagi laki-laki di atas kerah. Nah, khusus bagi wanita bila berambut panjang maka harus diikat atau digelung. Selayaknya kalian melayani konsumen dengan penampilan yang cantik, yang bisa menarik para konsumen untuk datang ke hotel. Yang keempat, poinnya adalah mengenakan aksesoris seperlunya saja, artinya tidak boleh berlebihan. Nah, jadi kalau kalian yang wanita khususnya, gunakanlah aksesoris yang cukup menurut kalian mempercantik diri, tapi tidak perlu harus kalian berlebihan menggunakan itu ya. Dan juga bagi yang wanita kembali, ini juga harus bermake up yang sebatas usia kalian, tidak boleh berlebihan karena berlebihan itu selalu tidak baik ya. Dalam agama pun apa yang memang kita pakai atau kita gunakan berlebihan maka tidak baik nanti di akhirnya. Nah, khususnya yang laki-laki perlu diingat bahwa dunia hotel karena mengutamakan appearance atau penampilan, maka khusus yang berjenggot atau berkumis ini tidak diwajibkan, artinya harus dibersihkan. Jadi bagi laki-laki yang nantinya akan terjun ke bidang customer service atau melayani tamu, maka dia wajib harus tidak berkumis dan berjenggot.
Kemudian selanjutnya yang poin 7 adalah kebersihan tangan. Apa saja, dari mulai kuku tangannya harus selalu digunting dan tidak boleh melebihi dari batasan yang ditentukan. Kemudian kaki, nah terutama juga badan. Nah khususnya badan, bau badan ini bisa berpengaruh terhadap customer. Jadi kalau kalian tahu bahwa customer itu bisa berpengaruh dari apa yang memang ada di diri kita, maka oleh sebab itu sebelum kita melakukan tugas atau melaksanakan tugas, diwajibkan kita mandi bersih ya, dengan menggunakan parfum yang sesuai dengan kebutuhan saja. Juga penggunaan parfum tidak boleh berlebihan, karena ini juga tidak baik nantinya. Selanjutnya poin terakhir adalah kebersihan dalam penggunaan uniform atau seragam yang diberikan oleh sekolah. Seragam atau uniform ini diberikan tentunya sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan ya. Biasanya disesuaikan dengan ukuran. Iya Pak. Ya, sesuai dengan ukuran badan kita, dan biasanya juga good quality dalam kondisi yang baik. Jadi artinya digunakan hanya untuk bekerja saja, tidak boleh digunakan sampai ke rumah. Makanya semua petugas diberikan seragam pada saat mereka bekerja. Baik, nah, sekarang masuk ke tugas di hotel. Kalian akan memberikan pelayanan dalam waktu 24 jam. Maka oleh sebab itu petugas di bagian housekeeping juga itu harus memberikan pelayanan yang 24 jam. Nah, di sini biasanya dalam pengelolaan pelayanan dan khususnya pengelolaan kamar, baik yang kebersihan maupun juga dari ketelitian serta kualitas kebersihan di kamar. Ini tergantung dari para petugas room attendant-nya. Di dalam memberikan pelayanan kepada para tamu tidak dibatasi waktu, karena tamu tentunya inginnya sih setiap mereka memerlukan pelayanan ya pihak hotel harus siap. Maka oleh sebab itu pelayanan ini bisa meliputi bisa pagi, siang, sore maupun sampai malam. Nah, oleh sebab itu biasanya petugas pelaksana di lapangan khusus dalam pelayanan di room attendant ini kesehariannya biasanya diberikan dalam 2 shift bekerja, yaitu morning shift atau pagi mulai dari pukul 8 sampai pukul 4, dan juga afternoon shift atau evening shift yang siang dimulai pada pukul 15 atau pukul 3 sore sampai pukul 11 malam. Berikutnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang room attendant, diantaranya adalah membersihkan dan mempersiapkan kamar, baik yang sudah terpakai maupun kamar yang akan terjual, membersihkan dan mempersiapkannya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh manajemen hotel. Poin yang harus diingat atau yang perlu kalian tindak lanjuti, yang pertama adalah melaporkan segala kerusakan yang ada di dalam kamar kepada supervisor. Supervisor adalah pengawas. Jadi kalian sebagai room attendant, di atas kalian ini ada penanggung jawab pengawas yang disebut dengan supervisor floor. Nah, mereka akan menindaklanjuti setiap laporan yang diberikan oleh room attendant perihal keterkaitan dengan keadaan di lantai kamar yang menjadi tanggung jawab room attendant. Yang kedua, melayani permintaan tamu dengan baik. Yang ketiga, mendengarkan segala bentuk keluhan maupun komplain, kemudian membantu atau melaporkannya kepada supervisor. Jadi kalau ada komplain dari tamu yang menginap, maka si room attendant ini wajib segera membantu dan juga melaporkan sesingkat mungkin ke supervisor atau pengawas yang tadi Ibu sampaikan. Berikutnya adalah menghubungi bagian laundry jika ada laundry yang ditinggalkan oleh tamu yang menginap.
Di mana atas dasar permintaan tamu maka laundrynya harus segera dikerjakan agar pada saat nanti tamu kembali ke kamar, laundrynya sudah siap untuk digunakan kembali oleh tamu. Berikutnya adalah membuat skala prioritas. Artinya di sini beban atas kamar-kamar yang diberikan dari para supervisor kepada room attendant harus dilihat dari status prioritas mana yang harus didahulukan. Nah, nanti ada beberapa status kamar yang wajib diketahui dan harus dikerjakan sesuai dengan prioritas yang memang harus, ya. Nah, tentunya setelah prioritas kamar ini didahulukan, seperti kamar yang memasang segera dibersihkan atau please make up room, itu wajib harus segera. Kemudian rush room, ya, rush room itu juga wajib harus dilaksanakan. Dan yang terakhir, setelah selesai dikerjakan maka kita wajib melengkapi kamar tersebut sesuai dengan standar. Nah, ini adalah tugas dari room attendant. Berikutnya adalah merapikan dan mengeluarkan peralatan milik room service. Nah, setiap tamu yang menginap biasanya mereka juga menggunakan pelayanan makan di kamar, yang mana petugas room service itu berkewajiban melengkapi atau mengantarnya ke kamar. Nah, selesai mereka makan, biasanya petugas room attendant pada saat membersihkan kamar wajib mengeluarkan semua peralatan yang telah digunakan oleh tamu untuk segera dilaporkan ke bagian room service untuk diambil. Nah, mana biasanya diletakkan di koridor depan kamar. Jadi jangan ditinggalkan kembali di kamar, tapi kita letakkan di koridor depan kamar tersebut. Yang berikutnya adalah mempersiapkan troli kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Mempersiapkan troli kerja di sini troli yang akan digunakan untuk menempatkan peralatan dan juga perlengkapan dari pembersihan kamar. Nah, ini harus dilengkapi. Kemudian menaruh dan merapikan kembali troli setelah selesai melaksanakan tugas. Jadi apapun yang kalian sudah kerjakan, biasanya selesai kalian mengerjakan tugas maka trolinya harus segera dikembalikan ke tempat semula dengan keadaan yang sudah rapi dan bersih. Dan selanjutnya ada kadang dari petugas room attendant menerima tambahan-tambahan tugas yang harus dikerjakan dari pimpinan housekeeping atau yang disebut dengan housekeeper. Ya, diantaranya bisa saja harus general cleaning, kaca jendela, itu tambahan sifatnya karena tidak harus rutin, ya. Kemudian general cleaning toilet bowl. Nah, ini yang disebut dengan tambahan-tambahan tugas di luar dari tugas rutin kalian sebagai room attendant. Berikutnya, selalu membaca logbook dan buku catatan untuk mengetahui informasi terbaru dan menindaklanjuti hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Nah, diantaranya sebelum kalian melaksanakan tugas, biasanya petugas order taker yang ada di kantor housekeeping itu memberikan informasi terakhir dari laporan shift sebelumnya di dalam buku logbook atau buku catatan. Contohnya, apabila ada guest loan item atau yang disebut dengan tamu meminjam beberapa atau satu perlengkapan seperti sajadah atau mukena dari petugas housekeeping. Nah, selesai nanti tamu menggunakan, petugas room attendant harus mengingatkan ke tamu untuk mengembalikan, jangan sampai dibawa pulang karena ini merupakan perlengkapan dari pihak hotel. Nah, ini yang disebut dengan tindakan logbook, tindak lanjuti catatan yang ada di logbook untuk bisa diselesaikan. Berikutnya adalah menghadiri setiap briefing yang diadakan oleh pihak pimpinan housekeeping atau executive housekeeper dengan asisten. Biasanya memang dilakukan tiap pagi sebelum kalian memulai kerja sebagai room attendant. Kalau kalian masuk jam 7, maka wajib jam 6:30 kalian sudah tiba di hotel dan sudah berganti pakaian dan segera menuju ke kantor housekeeping untuk mendapatkan briefing dari pihak pimpinan. Untuk apa saja? Di saat briefing adalah menyampaikan keadaan hotel pada hari itu. Apabila ada grup atau ada hal-hal penting yang harus ditindaklanjuti, maka housekeeping atau housekeeper akan menyampaikan hal itu langsung di saat briefing.
Dan yang terakhir adalah selalu melaporkan posisi ke office-nya housekeeping. Artinya apabila kalian pada saat jam istirahat pukul 12 kalian mau makan istirahat, makan siang di kantin dan sholat, maka sebelum kalian meninggalkan ruangan floor di mana tanggung jawab kalian harus melapor ke bagian order taker di office housekeeping bahwa Anda mengambil jam istirahat sekitar 1 jam untuk melaksanakan makan siang dan sholat. Maka petugas akan tahu. Jadi pada saat itu apabila ada permintaan dari tamu, dilimpahkan ke teman yang masih melaksanakan tugas. Nah, ini adalah struktur organisasi dari petugas atau jabatan di hotel housekeeping department. Dipimpin oleh seorang executive housekeeper, dari mana ada wakil dari executive housekeeper yang disebut dengan asisten executive housekeeper, dan dibantu dengan petugas order taker yang menerima semua pekerjaan administrasi yang ditugaskan di housekeeping office. Baru akan diteruskan ke floor supervisor sebagai pengawas berdasarkan floor penanggung jawabnya, dan baru dilanjutkan ke room attendant. Baik, sekarang kita akan masuk apa sih pengertian dari guest room. Ya, mungkin kalian karena berkaitan dengan room attendant, maka guest room adalah kamar yang disewakan oleh tamu. Setiap tamu yang menginap di hotel tentunya selalu ingin menikmati keadaan kamar dalam keadaan bersih, rapi, dan nyaman. Nah, di dalam guest room itu sendiri terbagi menjadi 4 ya. Ada single room, artinya jenis kamar yang hanya diisi oleh 1 orang dan berisi 1 tempat tidur kecil yang seukuran dengan tempat tidur twin. Tapi tidak semua hotel menyediakan kamar jenis ini, biasanya hanya ada di beberapa budget hotel. Artinya occupied dari kamar ini hanya berlaku untuk 1 orang. Kemudian ada jenis kamar twin room. Apa itu twin room? Adalah jenis kamar yang diisi untuk 2 orang, di mana terdiri dari 2 tempat tidur kecil yang sama besar, namanya twin, kembar, jadi harus sama besar. Nah, ini harus kamu pahami ya. Nah, beda dengan yang ketiga adalah double room. Nah, double room juga jenis kamar yang berlaku untuk 2 orang, namun dalam 1 tempat tidur besar. Nah, ini biasanya berlaku bagi pasangan atau suami istri ya yang menginap, dan ini diberikan dalam ukuran yang lumayan untuk 2 orang dalam 1 kamar. Dan terakhir adalah triple room, yaitu jenis kamar yang diberlakukan untuk 3 orang. Bisa berisi 3 tempat tidur kecil ya, twin bed plus 1 extra bed, atau juga bisa 1 tempat tidur kecil dan 1 tempat tidur besar, artinya double bed plus extra bed. Nah, jadi yang penambahan 1 orang ini menggunakan extra bed, maka di hotel biasanya ada tambahan biaya yang disebut dengan extra bed charge. Nah, ini gunanya diadakan tambahan occupied seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke tipe ya dari guest room atau tipe dari kamar. Apa saja sih tipe yang biasanya hotel sediakan? Yang pertama yang biasanya disediakan adalah standard room. Apa itu standard room? Adalah tipe dengan fasilitas yang terbatas, yang hanya berisi tempat tidur dan kamar mandi dengan shower, dan juga sepasang kursi dan meja kecil serta TV dan meja rias. Jadi sangat standar sekali fasilitas yang tersedia di standard room. Nah, kemudian ada run of the house atau disebut ROH. Nah, ini biasanya jenis yang diartikan bahwa kamar terakhir yang tersedia dan memiliki view yang paling tidak menarik, jauh dari fasilitas hotel, dan ROH ini biasanya ditawarkan dengan harga yang paling murah. Ya, biasanya run of the house itu memang adanya di beberapa hotel kecil ya, tidak terlalu banyak. Kalau hotel berbintang mungkin run of the house apabila keadaan kamar di hotel itu mengalami fully book. Dan untuk reservation yang sudah confirm, apabila tidak ada lagi kamar tersedia sesuai dengan tipe yang dipesan, maka bisa dilakukan run of the house ini, sehingga fasilitas yang diberikan lebih dari yang dia pesan. Selanjutnya yang ketiga adalah superior room. Apa sih superior room itu?
adalah kamar yang di atas standar, artinya fasilitasnya lebih lengkap lagi dan biasanya lebih luas juga, dilengkapi dengan kamar mandi dengan tipe kamar yang bukan shower tapi bathtub, dan juga fasilitas yang ditambah seperti ada sofa, ada meja, ada hair dryer, ada juga coffee maker, dan juga ada safety box biasanya, karena superior itu ibaratkan kamar di atas standar yang memang diberlakukan untuk tipe ini. Kemudian ada lagi jenis yang namanya deluxe room. Nah, ini kamar yang juga lebih luas lagi dengan fasilitas cenderung sama dengan superior, namun dibedakan dari unsur view-nya atau panorama yang diletakkan dari lokasi kamar ini. Biasanya view atau lokasi itu lebih diberikan di posisi yang seindah mungkin atau semenarik mungkin. Biasanya ada yang menghadap ke kolam renang atau ada yang menghadap ke taman. Nah, ini diperuntukkan dengan kondisi deluxe itu untuk lebih menarik bagi tamu yang menginap. Nah, yang terakhir adalah suite room. Apa sih suite room? Nah, suite room ini adalah ruangan kamar yang lebih lengkap lagi, bukan hanya kamar tersedia, tapi juga ada tambahan satu part sisi itu untuk ruang tamunya, ruang tamu. Nah, ruang tamu ini pun juga menjadi bagian dari kamar ini. Biasanya suite room juga terbagi menjadi ada yang junior suite, ada yang business suite, ada yang executive suite. Di mana biasanya yang membedakan bisa dari lokasi, bisa juga dari fasilitas. Ya, semakin mahal semakin baik dan semakin lengkap fasilitasnya. Ya, nah ini selanjutnya yang paling termahal di hotel adalah presidential suite. Nah, ini kamar jenis yang dikategorikan kamar suite room yang paling luas dengan fasilitas yang paling lengkap. Dan di hotel biasanya presidential suite ini hanya diberikan atau disediakan hanya satu biasanya. Jadi dimanapun hotel berbintang biasanya apabila memiliki presidential suite itu hanya ada satu kamar, karena di dalam presidential suite itu fasilitasnya bukan hanya satu kamar saja, biasanya terdiri dari 5 ruang tidur atau 3 ruang tidur dengan 1 ruang tamu utama, dengan 1 ruang makan, dengan 1 ruang kitchen, dan juga ruang untuk dining room. Jadi hotelnya benar-benar selayaknya seperti apartemen, dan biasanya fasilitas ini disewa atau diperuntukkan bagi orang-orang penting yang memang punya kemampuan membayar. Kedua adalah orang yang potensial account atau orang yang memang memiliki pendapatan dan nanti mendapatkan income hotel dengan nama baik yang bisa diberikan seperti gubernur atau presiden atau menteri, ya. Jadi yang bisa tinggal dengan kondisi yang memang mereka adalah orang penting yang wajib kita dapatkan atau kita berikan selayaknya seorang yang menginap di kamar. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan lagi penjelasan tentang letak dari tipe kamar yang tersedia di hotel. Jadi kamar-kamar di hotel itu kan banyak, ya, dari satu floor itu bisa nyampe atau mempunyai 20 kamar. Nah, dari 20 kamar itu di beberapa kamar ada yang letaknya bersebelahan dan punya pintu penyambung. Nah, disebut dengan connecting room. Connecting room apa? Adalah 2 kamar atau lebih yang memiliki akses pintu penyambung satu dengan yang lainnya, sehingga penghuni kamar tidak perlu keluar dari pintu utama untuk masuk di kamar sebelahnya. Nah, ini bisa terjadi mamanya presidential suite tadi bersebelahan dengan kamar yang di sebelahnya. Jadi pada saat kita akan masuk ke kamar sebelah tanpa harus melalui pintu utama, tapi sudah ada pintu penyambungnya yang disebut dengan connecting room atau connecting door.
Selanjutnya letak yang kedua yang disebut dengan adjoining room. Apa sih adjoining room? Adjoining room adalah kamar yang bersebelahan, persis bersebelahan, namun tidak ada pintu penghubung, hanya bersebelahan satu dengan yang lainnya, sehingga join namanya bersambungan atau bersebelahan tanpa dihubungkan oleh pintu connecting di antara kamarnya. Nah, sekarang Ibu akan berikan standar tentang layout ya dari setiap kamar yang biasanya ada di hotel. Di hotel-hotel berbintang, khususnya bintang 4 dan 5, umumnya termasuk adalah luas kamar, di mana luas kamar dengan perlengkapan dan fasilitas akan dibedakan dan sangat bervariasi berdasarkan tipenya. Tapi rata-rata mereka memiliki luas dengan kurang lebih 20,2 mm persegi. Di mana kategori suite ini atau tata letak dari ukurannya akan berbeda dan akan lebih lengkap daripada kamar tersebut. Nah, ini adalah contoh layout satu kamar ya. Kalian lihat denahnya di sini, layoutnya. Ada balkon ya, ada teras, balkoni yang disebut teras. Lalu di balkoni itu di sebelah ujungnya ada coffee table dan juga ruang tidur. Dan selanjutnya fasilitas kamar mandi dan juga kamar yang lainnya. Nah, ini adalah layoutnya seperti ini. Nah, ini penjelasan sama. Jadi perlengkapan standar yang biasa ada di sebuah kamar, yaitu satu, adanya lemari pakaian. Ya, di mana di dalam lemari pakaian tersedia satu, ada safety box, kedua ada hanger. Hanger itu penggantung baju yang terdiri dari 3 klip pengantung baju untuk jas dan 3 yang normal, dan yang 2 untuk batrap. Batrap itu untuk baju mandi. Kemudian ada control panel bagi listrik utama biasanya. Kemudian ada batrap atau baju mandi untuk laki dan wanita. Kemudian selain wardrobe atau lemari pakaian, berikutnya ada di sebelah lemari ada luggage rack atau meja untuk meletakkan barang-barang tamu yang dibawa. Nah, ya, ini namanya luggage rack. Baru berikutnya ada table TV atau TV cabinet ya, untuk meletakkan TV. Ya, kemudian baru ada dressing table. Nah, dressing table adalah meja panjang yang biasanya digunakan untuk tamu melakukan aktivitas. Di antaranya di situ ada dressing mirror atau kaca ya sepanjang meja. Kemudian ada dressing chair, ada bangku yang diletakkan di satu ya, biasanya bangkunya satu untuk dia melakukan kegiatan di dressing table tersebut. Kemudian ada kompedium atau wadah untuk kumpulan dari informasi yang bersifat permanen. Ya, di mana diletakkan di situ ada stationery, ada pencil, ada ballpoint, ada amplop, ada head letter, dan juga ditaruh dalam satu map. Ya, ini memang bagi hotel berbintang biasanya untuk tamu bisa melihat ada di situ digunakan untuk lembaran informasi atau disebut flyer. Jadi bisa promosi atau room service menu dan sebagainya. Kemudian bagi yang umat muslim, bagi yang memerlukan Al-Quran juga biasanya diletakkan di laci di dalam drawer dari dressing table atau Alkitab bagi umat Nasrani. Berikutnya adalah coffee and tea set table atau coffee maker tadi, di mana biasanya diletakkan di dekat dressing table atau di atas dressing table. Terdiri dari coffee and tea jadi coffee and tea set, jadi ada 2 coffee, 2 tea, dan 2 sugar and 2 creamer sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada water heater atau kettle jug atau disebut dengan coffee makernya untuk memanaskan air. Ya, kemudian ada minibar fridge atau ada minibar
refrigerator atau lemari kulkas kecil yang untuk meletakkan minuman soft drink, minuman ringan bagi tamu yang ingin menggunakan minibar. Baru di sebelahnya ada coffee table and chair. Ada meja untuk kita menikmati kopi sambil duduk santai menghadap ke koridor atau ke balkoni ya. Selanjutnya setelah kita lewat dari balkoni, itu ada tersedia bed atau tempat tidur sesuai permintaan, ada twin or double bed. Baru di antara tempat tidur ada tersedia namanya bedside table atau tempat tidur di antara tempat tidur, yaitu bedside table atau meja kecil di antara twin bed biasanya. Lalu ada bedside lamp, lampu sisi kanan dan kiri dari tempat tidur. Kemudian ada TV channel list atau daftar channel TV yang tersedia. Kemudian ada telepon. Lalu ada memo pad biasanya ya. Nah, ini semua disiapkan oleh hotel untuk fasilitas tamu selama dia menikmati ruangan di dalam kamar. Baru berikutnya ada kita masuk ke kamar mandi ya, atau vanity counter atau vanity table, di mana di dalam bathroom atau kamar mandi yang pertama ada wash basin atau tempat untuk kita melakukan cuci muka atau sikat gigi ya, atau disebut dengan wash basin atau tempat untuk kita melakukan bersih-bersih muka. Kemudian ada body mirror, ada kaca besar untuk kita mengaca. Kemudian ada water tap untuk kita melakukan menggunakan air sebatas yang kita gunakan. Dan di situ juga ada amenities. Amenities itu biasanya terdiri dari ada sabun, ada sampo, ada bathrobe, ya, ada hand body dan lain sebagainya. Semua dimasukkan dalam guest amenities. Baru ditambah face towel dan hand towel untuk guest supplies-nya. Dan terakhir ada toilet bowl untuk kalian buang kotoran, dan juga bathtub untuk kalian mandi. Oke, berikutnya ini tentang guest room facilities ya. Tentunya semua kamar yang tersedia di hotel ini sudah dilengkapi dengan fasilitas yang mungkin nanti akan menjadi standar kelengkapan yang ditetapkan oleh semua hotel. Nah, khususnya konsentrasi dalam pembersihan kamar ini wajib menjadi dua dalam melakukan pembersihan, yaitu satu bedroom area dan bathroom area. Jadi ada ruangan tidur dan ada ruang kamar mandi, dan ini menjadi standar utama apabila kalian melaksanakan pembersihan kamar, menjadi tugas kalian untuk melakukan dua proses tadi. Nah, di sini Ibu sampaikan ada masing-masing fasilitas yang perlu disediakan dan menjadi dua kelompok yang disebut dengan guest room supplies dan guest room amenities. Nah, dari room facilities ada dua yang tadi Ibu sampaikan ya, ada bedroom, ada bathroom. Nah, untuk bedroom supplies-nya itu seperti ada sheet atau spray ya, kemudian ada pillow cases atau sarung bantal, kemudian ada biasanya kalau sekarang kita pakai nggak pakai blanket ya, kita sudah menggunakan yang namanya duvet. Duvet itu lapisan bagian luar untuk menutup area di atas tempat tidur. Dan yang terakhir ada bed slayer. Bed slayer itu untuk mempercantik ruangan atau mempercantik bagian atas tempat tidur. Baru yang berikut adalah bedroom amenities. Bedroom amenities ya tadi ada stationery, ada coffee yang tadi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Nah, sedangkan bathroom amenities yaitu bathroom supplies seperti tadi ada bath towel, ada hand towel, ada face towel.
ada bath mat, ya, bath mat itu untuk keset. Dan yang terakhir adalah bathroom supplies amenities. Yang tadi ada shampoo, ada sabun, ada sikat gigi, toothbrush, kemudian ada hand body, ada conditioner dan lain sebagainya. Semua hotel pasti menyiapkan. Nah, di sini harus kalian tahu bahwa fasilitas ini bisa dinikmati oleh hotel, diberikan oleh hotel untuk dinikmati oleh tamu, dan ada yang boleh dibawa pulang dan ada yang tidak boleh dibawa pulang. Di antaranya satu, ada bedroom supplies, yaitu fasilitas yang dapat dinikmati namun tidak dapat dibawa pulang. Yang khususnya tadi ya, spray, kemudian ada tadi TV dan lain sebagainya, itu tidak boleh dibawa pulang. Nah, ini harus kalian tahu. Lalu ada bathroom supplies, nah ini juga seperti tadi, bath towel, hand towel, nah ini tidak boleh dibawa pulang. Maka guest room supplies biasanya tidak boleh dibawa pulang. Nah, ini adalah contoh yang tadi sudah Ibu sampaikan. Dalam lemari ada safety box, ya, kotak untuk menyimpan barang berharga yang tamu bawa. Jadi seperti uang, emas, atau hal-hal yang memang sangat berharga dan tidak boleh dilihat oleh orang. Kemudian ada hanger, kemudian ada control panel untuk listrik, ya, saat kita baru masuk, dan di situ ada bathrobe, ada sandal juga, ya, ada slipper di situ. Nah, ini yang harus kamu tahu. Nah, ini adalah sekarang gambarnya luggage rack. Luggage rack ini biasanya untuk menaruh barang-barang yang dibawa oleh tamu sehingga tidak memenuhi ruangan. Jadi semua koper atau tas yang dibawa oleh tamu bisa ditaruh di dalam luggage rack. Kemudian ada TV table atau TV cabinet. Kemudian juga ada dressing table, ya, di sebelah atas. Nah, yang ini adalah dressing table untuk khusus kamar yang eksekutif, ya, karena dia tersendiri. Nah, kemudian ada table coffee and tea table set, ya, seperti ini yang kamu lihat. Ada 2 covered, ya, ada 2 teacup, kemudian ada kettle water heater, dan juga ada coffee and tea set amenities, ya, seperti sugar, coffee, creamer, and lain-lainnya. Kemudian tersedia di pojok kamar biasanya ada coffee table and chair, ya, ada meja untuk kita bersantai menikmati kopi sambil melihat pemandangan dari jendela. Nah, sekarang ada tirai atau curtains, di mana di hotel biasa terdiri dari 2 macam curtain. Yang pertama adalah vitras atau day curtain atau curtain yang tipis, yang biasanya untuk melapisi bagian luar dari jendela kaca yang ada di kamar. Dan yang kedua adalah night curtain atau gorden yang bisa menutup ruangan menjadi ruangan gelap. Nah, itu disebut dengan night curtain, ya. Nah, ini baru kita masuk ke kamar atau tempat tidur. Tempat tidur itu terdiri dari ada headboard, ya. Kalian lihat headboard ini adalah untuk senderan pada saat tamu tidur. Kemudian ada matras adalah tempat tidurnya atau bednya. Kemudian ada bed base atau bagian bawah dasar dari matras. Nah, ini semua tempat tidur seperti ini, ya, kalau di hotel. Nah, ini adalah tambahan on request jika ada tamu tadi triple, ya, atau tamu yang memang tambahan dari 2 atau 2 orang menjadi 3. Jadi disebut dengan extra bed. Nah, extra bed atau jenis tempat tidur yang tambahan yang biasa disiapkan untuk tamu berdasarkan permintaan atau on request. Nah, di sini untuk yang dewasa atau anak-anak yang sudah cukup dewasa menggunakan extra bed. Sedangkan untuk bayi biasanya kita menggunakan namanya baby cot atau ukurannya juga sesuai dengan ukuran bayi. Nah, ini dikasih kalau untuk baby cot free, namun kalau extra bed harus membayar. Nah, ini selanjutnya adalah bedside linen dari yang disiapkan oleh para room attendant di atas bed linen. Di antaranya ada bed pad, ya. Bed pad itu adalah bagian dasar di atas
tadi yang paling dasar ya. Jadi lalu ada sheet, ada bed sheet atau spray, kemudian ada pillowcase atau sarung bantal, kemudian ada bed runner. Bed runner itu adalah slayer untuk mempercantik. Kemudian ada duvet cover ya, duvet cover untuk bagian atas untuk mempercantik juga, dan bed cover sama. Lalu ada pillowcase dan blanket. Nah, ini adalah urutan dari bed linen. Kemudian ada bedside table. Bedside table tuh yang ada di samping tempat tidur. Ya, di situ ada lamp atau fitting lamp, ada lamp side atau lampu tidur yang bisa dimatikan pada saat kita tidur. Kemudian ada telepon dan juga biasanya memo pad atau room service. Nah, baru terakhir sekarang kita masuk ke bathroom supplies. Nah, bathroom supplies di sini yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya adalah fasilitas yang dapat dinikmati dan tidak dapat dibawa pulang yang tersedia di dalam kamar mandi, seperti wash basin ya, atau tempat untuk mencuci muka. Kemudian ada mirror, ada kaca. Ya, ada body mirror, ada long body mirror. Jadi ada yang body mirror sebatas ukuran badan kita, atau ada yang long body, semua satu ruangan itu dipenuhi dengan kaca. Kemudian ada towel, ya, handuk. Ada 4 jenis towel, ada bath towel, ada hand towel, face towel, dan bath mat. Kemudian di situ juga tersedia hair dryer atau untuk mengeringkan rambut. Kemudian ada waste basket atau tempat sampah, ada flower vase, tempat bunga, dan juga scale itu untuk ukuran badan, timbang badan. Kemudian ada sanitary can. Sanitary adalah tempat khusus buat wanita membuang kotoran yang tidak seharusnya dibuang sembarangan. Nah, sekarang adalah toilet bowl. Nah, toilet bowl ini kalian harus tahu. Jadi nanti kamu kalau menyebutkan harus tahu ya, toilet bowl itu apa aja. Terdiri dari, yang pertama adalah toilet tank atau tempat dari pengisian air. Kemudian ada toilet seat and cover, yaitu bagian atas dari toilet tank. Lalu ada toilet jet spray, yaitu untuk mengeluarkan atau menekan air sehingga keluar ke dalam toilet bowl. Dan terakhir adalah bowl atau lubang dari cover dari si toilet. Nah, ini adalah toilet seat and cover. Lalu ada bowl, ada toilet jet spray, dan yang terakhir yang sebelah kanan itu adalah eco wash khusus untuk wanita jika memang ingin membersihkan bagian khusus. Nah, sekarang kita lihat untuk fasilitas yang ada di bathtub area atau kamar mandi yang menggunakan bathtub atau semacam bisa kita sambil santai ya. Nah, ini terdiri dari bathtub, kemudian ada shower curtain, dan juga ada shower set. Shower curtain itu untuk menutup tirai apabila kita sedang mandi di dalam bathtub. Shower set itu adalah air untuk menyemprotkan bagian atas dari bathtub. Nah, ini namanya shower tap atau untuk mengeluarkan air ya. Di situ ada faucet, ada shower tap untuk mengeluarkan air, dan shower head atau head shower itu bagian kepalanya dari untuk kucuran air. Lalu ada shower pipe atau selang dari shower. Nah, ini ada berbagai macam ya, dari shower handle. Kalau di hotel kamu bilang shower handle ya, untuk meletakkan shower dari yang tersedia di bathtub. Nah, sekarang kita jelaskan dari guest room amenities. Nah, guest room amenities ini adalah fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel untuk dapat dinikmati oleh tamu dan boleh dibawa pulang, artinya boleh dihabiskan dan dibawa oleh tamu. Contohnya ya nanti saya sebutkan ya. Nah, ini namanya yang boleh dibawa pulang. Kamu harus bisa menjelaskan, yaitu ada shoe sign untuk mempolish shoes atau mengkilapkan sepatu, lalu ada slipper atau sandal, ada shoe spoon,
Biasanya bagi laki-laki yang ingin menggunakan sepatu bisa menggunakan shoe spoon. Lalu ada stationery, ada laundry bag, ada matches, korek api, ada laundry list untuk mencuci pakaian ke laundry, ada mineral water, kemudian ada stationery. Biasanya stationery-nya tuh fax paper atau message form, dan juga ada gas comment ya. Lalu ada sewing kit dan glass cover coaster ya, untuk meletakkan gelas di atas meja. Nah, sekarang di dalam bagian dari case amenities adalah doorknob menu ya. Doorknob menu itu adalah menu room service yang biasanya diletakkan di gagang pintu, makanya disebut doorknob menu. Lalu ada tea bag ya, teh yang tersedia. Lalu ada coffee sachet dan juga sugar sachet serta creamer sachet. Dan stir itu alat untuk mengaduk minuman yang tadi sudah disiapkan. Nah, selanjutnya ada bathroom amenities. Nah, ini kamu harus tahu ya. Nanti kalau sudah OJT atau PKL, kamu akan tahu. Di situ ada toilet paper atau toilet paper untuk kita menggunakan pada saat kita berada di toilet. Kemudian ada bath soap atau sabun mandi, ada bath foam, itu sabun cair, beda ya dengan sabun mandi yang berupa padat, sabun padat dan juga sabun cair. Kemudian ada shower cap untuk menutup kepala ya, lalu ada shampoo, ada untuk membersihkan rambut dan juga conditionernya. Lalu ada tissue box dan sanitary bag. Nah, sekarang kita masuk ke linen supplies. Di mana linen supplies adalah kebutuhan linen yang terdapat di kamar sebagai kelengkapan atau fasilitas yang disediakan untuk kenyamanan tamu dan tidak diizinkan untuk dibawa pulang. Karena apa? Tentunya berdasarkan operasional, proses pembersihan kamar ini termasuk dalam ketersediaan kamar menjadi tidak lancar jika linen supplies-nya tidak terpenuhi. Nah, biasanya yang mempengaruhi dari linen supplies yaitu part stoknya atau jumlah linen yang tersedia, karena ada akibat yang diakibatkan dari beberapa hal, seperti satu, handuk atau spray hilang yang disebut dengan loss, atau penggunaan dari spray atau handuk tidak selayaknya digunakan untuk mengepel bagian lantai yang disebut penyalahgunaan, atau bukan pada tempatnya atau misplace ya. Jadi bukan buat kita mandi tapi handuknya buat spray buat lantai, mengepel lantai. Nah, ini nggak boleh, jadi nanti ada kena noda. Kemudian salah hitung bisa jadi pada saat inventory. Nah, ini adalah standar kebersihan linen. Jadi kamu harus tahu bahwa kualitas linen ini pengaruh terhadap penyewaan kamar. Nah, yang harus diperhatikan adalah pada saat kita mengecek linen yang digunakan di kamar, kita harus tidak boleh ada noda dan juga berbau atau kusam karena faktor usia, apalagi robek. Nah, ini tidak boleh sama sekali digunakan ya. Itu harus diperhatikan. Kemudian keterlambatan distribusi oleh petugas yang bertanggung jawab di linen, yaitu satu, petugasnya tidak cekatan atau kurang tanggap, dan petugasnya tidak tanggung jawab, artinya dia tidak datang pada saat kita memerlukan linen. Atau ada terjadi kerusakan mesin di laundry bagian pencucian sehingga linennya tidak tersedia, atau adanya pemadaman listrik lokal pada saat terjadinya itu. Nah, berikutnya baru nanti Ibu lanjutkan lagi di posisi untuk kita menjelaskan semuanya ya. Baik, untuk saat ini penjelasan Ibu
Nah, ini adalah tampilan kamar dengan tampilan yang sesuai dengan jenis kamarnya. Ada twin room, ada double room, ada king size ya dengan ukurannya. Dan juga sesuai dengan kebutuhan yang memang kita butuhkan. Oke, terima kasih dari Ibu. Cukup sekian. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini bisa menambah pengetahuan kalian, khususnya di kelas 11 yang akan menjalani OJT. Minimal kalian tahu bagaimana proses jika nanti kalian membersihkan kamar, dan juga peralatan dan perlengkapan apa saja yang perlu kalian ketahui pada saat nanti kalian terjun di lapangan pada saat membersihkan kamar di hotel. Demikian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Dadah. Arif, matiin Pak.